Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom umat percaya yang diberkati Tuhan. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dimanapun Anda berada. Dan menjadi doa kami kiranya sukacita dan kekuatan Tuhan menyertai setiap kita sekalian. Dalam kesempatan ini kami bersyukur kami boleh diberikan anugerahnya untuk berbagi mutiara kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati langkah-langkah kita karena firman-Nya adalah segala-galanya di hidup ini. Umat percaya, kita akan membahas dari firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau Anda berkesempatan untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan kami, saya mengajak dengan sukacita, atau izinkan kami membacakannya untuk menjadi tuntunan kita. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku.
Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kita diajarkan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, maka kita harus datang kepadanya tidak dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka yang terbaiklah yang harus kita berikan kepadanya. Melalui kisah ini, umat percaya, kita diajarkan bagaimana kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, yang menyenangkan hatinya, yang kemudian juga akan berbalik menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kalau tadi Anda menyimak apa yang firman Tuhan sampaikan, ini berbicara ada seorang wanita yang datang menjumpai Tuhan dan kemudian mempersembahkan sesuatu kepadanya. Dari perempuan ini kita akan belajar yang tadi saya katakan bagaimana kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan dalam kesempatan ini yang kiranya akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, umat percaya, apa yang kita bisa pelajari dari perempuan ini? Kalau kita perhatikan lagi ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8 bilang begini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Perempuan ini datang membawa minyak narwastu yang harganya mahal untuk meminyaki tubuh Yesus. Dan peristiwa ini adalah peristiwa menjelang Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Dan pemberian perempuan ini adalah pemberian yang menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa apa yang dia lakukan tepat keadaannya, tepat bentuknya. Yesus akan mati di atas kayu salib dan perempuan ini meminyaki pribadi Yesus. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, maka pastilah kita akan memberikan yang sesuai, yang tepat, yang sehati dengan pribadi orang yang akan kita berkati. Nah, perempuan ini mengajarkan kepada kita dia memberikan yang tepat, yang sesuai. Nah, mengapa bisa demikian umat percaya? Pastinya perempuan ini mengenal keadaannya, mengenal kondisinya, mengenal apa yang disukai oleh Yesus, apa yang tepat sesuai dengan hati Yesus kala itu. Nah, untuk itu yang perempuan ini harus lakukan, pastilah dia harus mengenal Yesus secara pribadi. Dia harus tahu bagaimana kesukaan Yesus dan apa yang cocok yang Yesus sukai di dalam keberadaannya. Dan memang kalau kita lihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang selalu dekat dengan Yesus, selalu membangun hubungan intim dengan Yesus dan selalu mendengar apa yang Yesus sampaikan di dalam setiap pengajarannya. Demikian juga dengan kita umat percaya. Kalau kita ingin membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kenali hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan cocok baginya. Dan itu yang kita bawa kepadanya. Nah, untuk itu kita harus senantiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sama seperti suami istri. Karena kita selalu bersama-sama, maka suami akan tahu kesukaan istrinya dan istri juga akan tahu kesukaan suaminya. Suami saya tahu apa warna kesukaan saya. Suami saya tahu apa makanan kesukaan saya. Suami saya tahu hobi saya apa kalau saya memiliki waktu senggang di dalam hari-hari. Saya juga demikian. Saya tahu warna kesukaan suami saya tahu makanan kesukaannya, dan saya tahu hobi yang akan dia lakukan kalau dia punya waktu yang senggang.
Kenapa? Kedekatan. Kedekatan. Nah, inilah yang harus kita bangun sekali lagi umat percaya kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu hatinya. Dan ketika kita harus membawa sesuatu kepadanya, pasti akan tepat, pasti akan cocok. Yang kedua, yang saya akan bagikan kepada Anda sekalian. Kalau kita lihat apa yang perempuan tadi lakukan, saya mengajak Anda kembali lihat ayat yang ke-8, namun sekarang kalimat yang pertama. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ketika kita ingin memberi kepada Tuhan, seringkali kita menjadi ragu-ragu, seringkali bahkan kemudian kita tidak jadi melakukan sesuatu kepada Tuhan karena kita berpikir sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat kita lakukan. Nah, Alkitab tidak menuntut kita hal yang macam-macam umat percaya. Apa yang ada pada kita, apa yang bisa dilakukan, biarlah itu yang kita kerjakan. Nah, seringkali kita suka berkata begini, kalau aku punya uang yang banyak, nanti itu aku berikan kepada Tuhan. Sekarang uangku tidak cukup, uangku pas-pasan. Jadi, aku tidak bisa memberikan kepada Tuhan. Aku belum bisa bicara banyak, sehingga aku belum bisa bersaksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi aku diam saja, aku gak melakukan apa-apa. Aku tidak seperti orang itu yang bisa punya banyak waktu untuk melayani orang-orang, untuk mengunjungi mereka yang kesusahan dan lain sebagainya. Aku gak bisa kayak dia. Nah, seringkali kita melihat tidak bisa, dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa umat percaya. Nah, jangan kita fokus kepada perkara-perkara yang belum ada, perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan, tetapi mulailah lihat apa yang bisa dan apa yang ada pada kita. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir, Musa tidak diperlengkapi dengan apa yang tidak ada, tetapi Tuhan bertanya sama Musa seperti ini, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Maka dengan tongkat itulah Musa diutus untuk berhadapan dengan orang Firaun. Maka kemudian dengan tongkat itulah Musa menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus mengajar bersama dengan murid-muridnya dan ada puluhan ribu orang yang harus diberi makan, di situ tidak ada restoran, mereka ada di tempat terpencil, dan tidak ada kemungkinan untuk bisa memberikan makan sebanyak itu. Tetapi kemudian ada seorang anak kecil yang hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus berkata, apa yang ada? Dan muridnya berkata, cuma ada 5 roti dan 2 ikan, guru. Dan Yesus gak berkata begini, cari yang lain. Loh, cari yang lain yang mana? Kan gak ada apa-apa ya di gurun itu. Tetapi Yesus berkata begini, bawa kepadaku. Yang ada, bawa kepadaku. Jadi lihat umat percaya, Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Mungkin kita hanya bisa mengetik WA dan mengirim kata-kata yang membangun kepada orang-orang terdekat kita. Lakukan kalau itu kita bisa lakukan. Anda tidak perlu harus menunggu menjadi seorang pengkhotbah terlebih dahulu atau pendeta terlebih dahulu baru Anda melayani atau memberkati orang lain. Kalau Anda bisa menolong orang lain dengan materimu, lakukan dengan apa yang ada. Atau mungkin di gereja Anda tidak memiliki suara yang cukup untuk bisa menjadi seorang penyanyi gereja. Tetapi Anda adalah orang yang friendly, adalah orang yang senang menyapa orang lain. Maka Anda bisa menjadi seorang greeter, seorang usher, yang pastinya juga bisa jadi memberkati orang-orang yang ada di sana. Nah, lihat apa yang ada, apa yang bisa. Karena memang bukan bentuk pemberiannya yang menjadi penilaian utama di hatinya Tuhan. Tetapi bagaimana memang kerinduan hati kita untuk bisa memberi
kepada Tuhan. Perempuan ini hanya bisa memberikan narwastu, dan inilah yang dia lakukan dan dia berikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya akan bagikan kepada Anda, perempuan ini hadir di tengah-tengah pertemuan orang banyak yang mungkin kalau kita perkirakan ini mayoritas adalah laki-laki di sana. Dan ketika mereka pertemuan gak ada satu orang pun melakukan sesuatu yang spesial buat Tuhan. Tetapi perempuan ini tiba-tiba masuk ke ruangan dan melakukan apa yang tadi kita baca, umat percaya. Dia sendirian melakukan hal itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sikap perempuan ini? Ketika dia ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan, dia tidak tergantung kepada orang lain. Dia tidak ditentukan, dia tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitarnya. Ketika dia ingin melakukan kepada Tuhan, dan apa yang dilakukannya itu hanya bisa sendirian dia lakukan, dia lakukan, umat percaya. Ada banyak orang ketika dia harus melakukan sesuatu kepada Tuhan, dia lihat orang di sekitarnya. Lalu kemudian dia tidak jadi melakukannya, kenapa? Gak enak. Dan dia bilang begini, aduh aku sendirian. Cuma aku yang melakukan kan gak enak, gak ada orang lain yang melakukan lagi. Umat percaya perempuan ini tidak seperti itu. Walaupun cuma sendirian, kalau ia harus melakukan yang terbaik buat Tuhan, dia melakukan. Ada istri-istri atau ada anggota keluarga, anak-anak yang kadang-kadang datang ke gereja sendirian. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu sendirian? Dia berkata, karena baru saya, Pastor, baru saya yang terima Yesus, baru saya yang percaya Tuhan. Papa mamaku belum percaya, pasanganku belum percaya. Tapi tidak mengapa, itu tidak mempengaruhi semangatnya untuk menyembah Tuhan. Ketika dia masih harus sendirian datang ke gereja, dia datang sendirian. Ketika dia harus sendirian berdoa di rumah itu sementara orang lain ya belum di dalam Tuhan dan masih dengan keduniawiannya, dia tidak masalah, umat percaya. Dia tidak dipengaruhi dengan lingkungan. Dia datang sendirian. Dia datang sendirian. Demikian pula dengan kita, umat percaya. Kalau kita ingin membawa yang terbaik dengan Tuhan, jangan tergantung dengan siapa dan apapun di sekitar kita. Jangan terpengaruh dengan kondisi yang ada. Tetap memberi yang terbaik, walau kita harus melakukannya sendirian. Saya percaya Alkitab katakan bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa, biarlah hari ini Anda adalah umat percaya yang mengambil keputusan untuk membawa persembahan, pemberian yang terbaik buat Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan pastinya kita pun diberkati oleh karenanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, mengasihi kami dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Oleh karena itu kami juga ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kami tidak mau datang menyembah Engkau dengan tangan hampa, tapi kami mau bawa sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ajar kami dekat terus dengan Tuhan, supaya kami mengenal hati-Mu dan mengenal kesukaan-Mu. Ajar kami Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang tinggi yang kemudian bisa menghalangi untuk kami datang kepadamu. Tetapi kami mulai melihat apa saja yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Biarlah saat ini kami mulai lakukan dan berikan kepada Tuhan. Dan ajar kami, mampukan kami, ketika kami datang kepadamu sekalipun kami harus melakukannya sendirian. Kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi khawatir, kami tidak menjadi takut dan putus asa, tapi kami tetap maju karena kami ingin melakukannya hanya untuk Engkau dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah umat percaya yang pada hari ini ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau, dan biarlah mereka kemudian akan melihat bahwa setiap apa yang mereka persembahkan di dalam hidup mereka kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Indah tepat pada waktunya Tuhan akan membalaskan setiap pemberian umat percaya kepada Engkau sesuai dengan kekayaan
dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada pernah kan ku bawa selain yang terbaik. Dan biarlah pujian itu menjadi pujian yang merupakan kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lainnya.